Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Ya, kembali lagi ya dengan channel Cerita Lambungku di sini. Di sini kita akan bercerita atau membahas mengenai masalah-masalah atau apapun yang berkaitan dengan asam lambung, dengan gangguan asam lambung ya, mulai dari sensasinya, mulai dari tips-tips, terus bagaimana cara mengobatinya, dan semua hal yang berkaitan dengan penyakit gangguan asam lambung atau MAH ini ya teman-teman. Ini berdasarkan pengalaman pribadi saya sendiri, karena saya sudah hampir 2 tahun ini ya saya menderita gangguan asam lambung itu. Dari dulu parah, benar-benar parah, sampai sekarang alhamdulillah udah bisa beraktivitas seperti biasa itu ya. Oke, untuk kali ini saya akan melanjutkan video sebelumnya ya mengenai sensasi asam lambung. Kalau dulu udah, yang sebelumnya kita udah bikinkan di playlist ya, teman-teman bisa cek nanti. Itu dulu sudah sensasi yang saya rasakan di kepala, terus di mata, terus di telinga. Nah, sekarang berikutnya kita akan membahas mengenai sensasi yang saya rasakan di hidung. Nah, di hidung ya teman-teman. Oke, karena ketika seseorang mengalami gangguan asam lambung ini, dan itu cukup parah ya, karena masing-masing orang itu mungkin sama mengalami gangguan asam lambung, cuman efeknya itu beda-beda ya teman-teman. Ada yang parah, efeknya benar-benar parah sampai dia nggak bisa gerak, nggak bisa nggak bisa benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain, cuman bisa tidur aja. Itu ada teman-teman, itu ada. Saya juga ada pengalaman, kenalan saya juga kayak gitu. Kebetulan dia tuh perempuan, itu dia benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain teman-teman. Terus ada lagi yang ya masih bisa ngapa-ngapain, cuman terbatas, cuman bisa gerak dikit, bisa cuman jalan dikit udah capek dan sebagainya kayak itu. Jadi beda-beda ya. Atau ada juga yang cuman gejala gangguan asam lambung itu cuman mengalami perut perih, perut kembung dan sebagainya. Itu paling juga minum obat sehari 2 hari sembuh, itu juga ada. Cuman nah ini makanya ini mungkin yang saya share ini, enggak semua orang yang mengalami gangguan asam lambung itu juga merasakan hal itu. Itu tergantung tadi berapa tingkat keparahan masing-masing penderita tadi ya teman-teman. Oke, ini yang saya share yang benar-benar yang saya alami dulu, karena saya juga termasuk yang cukup parah ya efeknya gangguan asam lambung ini. Untuk kali ini saya akan membahas sensasi yang saya rasakan di hidung ya. Nah, di hidung itu dulu saya itu hidung itu sering mampet ya teman-teman. Jadi sering kayak pilek gitu loh, kayak pilek. Jadi mampet, benar-benar buat nafas itu susah. Jadi kayak lubangnya itu kayak kecil gitu loh, mungkin kayak kalau saya analogikan itu. Jadi kayak benar-benar mampet kayak kalau lagi pilek gitu loh, kayak. Jadi buat nafas itu susah. Dan itu biasanya saya alami itu ketika sore hari ya, sore hari menjelang maghrib itu mulai jam 4 jam 5 itu mulai hidung mampet ya. Apalagi kalau sedang jongkok, atau biasanya kalau sholat ya teman-teman, kalau sholat sedang sujud. Kalau sujud itu ya, sujud itu kalau kepala kan di bawah itu ya, nyentuh lantai itu hidung langsung mampet. Jadi benar-benar nggak bisa nafas. Tapi nanti untuk pas waktu berdiri itu biasa lagi, normal lagi kayak gitu ya teman-teman. Itu agak aneh, emang agak aneh. Dulu sempat saya tanyakan, kebetulan pas saya masih periksa di dokter ya, dokter dalam, yang pokoknya tempat saya periksa saat saya sakit asam lambung itu, saya tanyakan, dok, saya bilang gini, dok, hidung saya itu kok pokoknya sering mampet ya, sering kerasa mampet. Intinya kalau sujud, kalau sujud pas sholat, atau pokoknya saya ceritain kayak gitu, sujud pas sholat itu langsung hidung itu mampet. Nah, kata dokternya itu sebenarnya ada gangguan mungkin di polip itu loh teman-teman. Polip itu di mana ya, mungkin ya di sini, nggak tahu letaknya di mana, mungkin ya di sini, di gangguan polipnya itu ya teman-teman. Jadi mungkin polipnya itu mengecil atau gimana, karena memang sebenarnya kalau masalah hidung ini ya tentunya kalau mau
ke dokter ya spesialis THT ya, itu karena ya dokternya dokter dalam juga, dia juga hanya ngira-ngira mungkin itu mungkin kayak gitu. Jadi terus dia bilangnya itu nggak usah, intinya nggak usah diobatin, nggak apa-apa, nanti kamu malah tambah banyak obat lagi ya, bilangnya kayak gitu. Yang penting lambungnya aja diobati, nanti apa namanya itu otomatis sembuh ya, dokter bilang kayak gitu. Makanya saya juga apa namanya, saya juga berpikir gitu. Pokoknya itu lama banget teman-teman, saya lama banget mengalami itu, malah mampet mampet, jadi nggak pilek nggak pilek, cuman mampet ya gitu, mampet di itu mampet itu. Jadi sebenarnya kalau rasanya kayak sedang pilek itu, jadi buat nafas itu susah, jadi kayak ini kotakan kayak gimana ya itu, pokoknya mampet lah itu, hidung itu mampet padahal enggak pilek. Nah itu ya teman-teman, itu salah satu sensasi yang saya rasakan di hidung ketika apa namanya, ketika mengalami gangguan asam lambung ini, dan ketika apa namanya cukup parah asam lambungnya ya. Kalau sekarang ini udah enggak lagi, enggak apa namanya, udah enggak kerasa mampet lagi ya, mungkin kadang-kadang kerasa, cuman udah jarang sekali ya, jarang sekali kerasa. Nah itu untuk tipsnya gimana cara mengatasi itu, ya tetap kembali lagi, sebenarnya masalahnya kan bukan di hidung, bukan di situ, masalahnya kan di perut, di lambung. Ya itu kita obatin dulu di sana, diperbaikin dulu, jaga pola makannya, jaga pola pikir, pola tidur dan semuanya. Itu nanti insya Allah kalau sini udah mulai baik, itu semua sensasi yang lain itu otomatis hilang dengan sendirinya ya teman-teman. Ini karena juga saya juga ngalamin itu, karena kalah apa namanya, ketika lambung atau perutnya atau pencernaannya itu udah mulai normal, itu sedikit demi sedikit tuh hilang sensasi-sensasi yang lain ya teman-teman, itu hilang. Akhirnya nanti kalau udah benar-benar perutnya itu sembuh, udah benar-benar sehat, itu otomatis sembuh nanti ya teman-teman. Jadi nggak usah panik kalau misalnya apa namanya teman-teman mengalami itu nggak bisa nafas. Itu toh itu juga bukan murni nggak bisa nafas ya, cuman apa ya, cuman susah aja, susah untuk nafas itu susah, cuma susah aja. Jadi cuma sebatas itu, nggak sampai benar-benar nggak bisa nafas, itu bukan nggak sampai segitu. Jadi cuman susah aja buat nafas, itu susah aja. Jadi tenang aja, ditenangin diri, jangan sampai nanti gara-gara mikirin itu kita malah tambah pikiran ya, tambah kecemasan, akhirnya nggak sembuh malahan tambah kecemasan lagi. Nah itu ya teman-teman, jadi relax aja, santai aja ya. Memang itu apa namanya, itu salah satu sensasi ketika mengalami gangguan asam lambung ya itu. Nah dan itu apa namanya, itu saya rasakan itu lama dan berhari-hari teman-teman. Jadi hampir tiap hari itu. Saya bilang tadi kalau sore, jadi tiap hari, tiap masuk sore jam 4 jam 5, pokoknya masuk maghrib itu udah kayak pilek, itu udah kayak pilek, jadi kayak mampet, hidungnya udah kayak mampet itu tiap hari dan lama itu teman-teman, bisa berbulan-bulan saya rasain itu ya. Jadi itu sedikit sharing ya teman-teman, apa sensasi yang saya rasakan ketika mengalami gangguan asam lambung ini di hidung ya. Jadi hidung mampet tapi nggak pilek. Nah itu salah satu sensasi dari penyakit gangguan asam lambung ini ya teman-teman. Oke, segitu dulu. Kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan komen tanya apapun, insya Allah saya jawab, karena saya juga apa namanya udah mengalami apa yang teman-teman rasakan saat ini, saya udah mengalami itu ya teman-teman. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.